Malam, perkenalkan nama saya Richala Rayana S dengan NIM C0D021018. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi SPT PPh pasal 21 dan 26. Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT masa pajak adalah SPT yang memiliki jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam tertentu. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. SPT masa ini dipakai oleh pemotongan atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa. SPT masa merupakan sarana yang digunakan untuk melaporkan kegiatan perpajakan dalam satu masa pajak atau bulan. Jenis surat pemberitahuan masa pajak secara umum terdapat 2 jenis, yaitu pemberitahuan masa PPN dan masa SPT atau PPh. Keduanya dibuat dan dilaporkan setiap masa pajak yang jenis SPT masanya berbeda. Surat pemberitahuan masa PPN ialah surat pemberitahuan masa untuk wajib pajak penambahan nilai atau PPN, sedangkan jenis SPT masa PPh ialah surat pemberitahuan masa untuk menghasilkan pajak penghasilan, yang keduanya dibuat dan dilaporkan tiap bulan ketika wajib pajak melakukan transaksi PPN dan PPh. Jenis SPT masa PPh, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan dari beberapa jenis surat pemberitahuan surat masa pajak penghasilan, diantaranya SPT masa pajak penghasilan pasal 23, 26, jenis surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan 26 ialah jenis SPT atas pajak penghasilan yang dikenakan atau modal hadiah, penyerahan jasa, dan penghargaan selain yang dipotong oleh pajak penghasilan ialah SPT masa pajak penghasilan 21 dan 26, yaitu merupakan surat pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan berupa gaji, honorium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dijalankan. SPT masa penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu merupakan pembayaran pajak penghasilan final yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dari pemotongan pajak bersifat final serta tidak dikreditkan dengan pajak penghasilan. SPT masa pajak penghasilan 22, jenis surat pemberitahuan masa penghasilannya ialah SPT atas potongan pajak penghasilan pada pajak wajib pajak usaha tertentu baik milik pemerintah ataupun swasta yang menjalankan kegiatan perdagangan impor, ekspor, dan reimpor. SPT masa penghasilan pasal 15 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak di bidang industri tertentu sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan SPT masa pajak penghasilan sesuai PP nomor 23 2018 merupakan jenis pajak SPT atas pembayaran pajak penghasilan final bagi UMKM yang memanfaatkan tarif pajak penghasilan 0,5% dari peredaran bruto. Jenis surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final ialah 0,5% dari berbentuk bukti setoran pajak. Dan SPT pasal penghasilan pasal 25 ialah jenis SPT pangsuran dan pembayaran pajak penghasilan yang berlaku bagi wajib pajak pribadi orang atau wajib pajak badan. Jenis SPT-nya berbentuk SPP atau surat setoran pajak. Batas waktunya ialah 15 bulan berikutnya dari pelaporan setiap tanggal 20. Cara mengisi SPT masa PPh pasal 21 melalui SPT yaitu melaporkan pajak penghasilan atau PPh 21. Anda perlu melakukan pengisian SPT PPh 21 terlebih dahulu sebelum dilaporkan melalui website Dirjen Pajak yaitu DJP seperti yang telah Anda ketahui sesuai Peraturan Keuangan Nomor 09 PMK 03 2018 yang diberi
berlakukan sejak tanggal 1 April 2018 yang lalu. Seluruh pelaporan pajak harus dilaporkan secara online termasuk SPT masa PPh 21. Untuk dapat mengisi SPT PPh 21 perlu melakukan 4 tahap, yaitu unduh aplikasi melalui pengisian SPT, yang dimana tahap pertama yang perlu dilakukan sebelum dapat mengisi SPT itu mengunduh aplikasinya terlebih dahulu dan dapat menemukan aplikasi di website GoID. Setelah aplikasi terunduh dan terinstal, selanjutnya membuka laman SPT PPh 21, kemudian database yang akan dituju untuk login. 2. Melalui pengisian SPT, yang dimana SPT pasal 21, maka kita dapat memulai untuk melakukan pengisian SPT PPh 21. Berikut 1. Pilih menu SPT, buat SPT, pilih isi SPT atau pajak 17211, melalui isi data MPP, NPWP, nama kode objek pajak serta jumlah penghasilan bruto serta pajak penghasilan yang dipotong, lalu pilih simpan. Pilih tambah jika Anda ingin memasukkan data lainnya, dan apabila PPh 21 tidak pegawai tetap, maka silakan isi SPT, daftar bukti potong, tidak final 1721, isi data NPWP, NIK KTP, alamat, lalu kode objek pajak. Setelah pengisian data selesai, baik untuk SPT PPh pegawai tetap maupun tidak tetap, langkah selanjutnya adalah masuk ke menu isi SPT atau SPT induk. Anda akan menemukan besaran jumlah pajak terutang. Bayar PPh 21 terutang ketika mendapatkan besarannya jumlah pajak terutang dari pelaporan PPh 21, maka tahap selanjutnya adalah membayar pajak yang terutang tersebut. Caranya yaitu Anda hanya perlu mencatat besaran jumlah pajak terutang PPh 21, kemudian membayarkannya melalui bank manapun. Simpan dokumen pelaporan PPh 21, yang dimana untuk mengisi PPh 21 ini adalah dengan menyimpan dokumen pelaporan PPh 21 tersebut. Caranya, pastikan seluruh data yang dimasukkan ke dalam SPT PPh 21 sudah dapat dikemudiankan. Dalam menemukan isi SPT induk, klik pada bagian daftar pemotongan, dan selanjutnya masuk pada bagian dan akan menemukan checklist untuk dokumen yang dilemparkan pada pelaporan SPT, lalu masuk ke bagian E. Anda CSV pelaporan SPT, lalu pilih PPh pasal 21 yang akan dilaporkan, kemudian klik buat file dan pengisian SPT PPh 21. Proses pelaporan atau penyampaian pembayaran surat SPT masa pasal 21 ayat 26. Pasal 21 dan 26. Tata caranya, setelah wajib pajak melapor mendapatkan NPWP, kemudian pembayaran kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah melaporkan ke kantor pelayanan pajak yang kedudukannya wajib pajak tersebut hal-hal berkaitan dengan pelaporan wajib pajak melalui website DJP yang dengan mengklik petunjuk 3M atau melapor. Kewajiban melapor perhitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak dan bukan objek pajak atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku perundang-undangan perpajakan SPT tercantum dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan mata uang, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar untuk dikukuhkan atau ditempatkan lain yang ditempatkan dalam Dirjen Pajak. A. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, jelas itu adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan undang-undang pajak dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, lengkap dalam membuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak, unsur lain-lain SPT, jelas melaporkan unsur-unsur sumber pajak dan penghasil unsur yang dihasilkan dalam SPT, jelas tersebut disampaikan ke kantor DJP. Ketentuan tentang penyampaian SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke KPP atau KP4 setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Paling lambat masa waktunya 20 hari setelah akhir masa pajak, SPT tahunan paling lambat 3 bulan, dan SPT langsung KPP, serta disampaikan melalui pos secara tercatat, serta tanggal penerimaan bagi bukti penerimaan.
Sekian presentasi saya mengucapkan selamat malam.